Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami memang tak terlukiskan Tuhan. Banyak dan besar dan agung Tuhan. Izinkan kami sekali lagi Tuhan untuk boleh menikmati dan melihat keagungan-Mu dan besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah hati kami boleh tersentuh kembali Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau selamatkan kami, Kau merdekakan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, Kau tempatkan kami di negara yang sudah merdeka Tuhan. Kami merasakan apa yang menjadi kemerdekaan itu Tuhan dan kebebasan itu Tuhan. Sama seperti kami di dalam Kristus yang kami menikmati kemerdekaan dan kebebasan di dalam Kristus. Pimpin dan tolong kami Tuhan untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi karya-Mu dalam kehidupan kami. Menghidupi kemerdekaan kami dengan baik. Menghidupi kebebasan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sesuai dengan kehendak-Mu dan mau-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan boleh hari ini Kau kenyangkan dengan firman-Mu. Sekali lagi kami boleh dibawa untuk melihat betapa dalamnya dan luasnya kasih-Mu. Dan kami boleh mengetahui dan Tuhan menikmati kekuatan yang baru dari firman-Mu. Mendapatkan masukan, amanat dan instruksi daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati hamba-Mu yang sangat tidak sempurna ini. Kiranya boleh menjadi bejana tanah liat membawa harta yang mulia, yakni Engkau dan firman-Mu Bapa. Terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, saya melihat sebagian besar Bapak Ibu sudah mengenakan baju putih dan merah ya, kecuali satu orang, yakni saya. Paling tidak PowerPoint saya sudah merah putih Bapak Ibu ya, ngeles, oke. Ya, kita tahu bahwa kemarin kita merayakan 17 Agustus ya, kita memperingati hari kemerdekaan kita ya, hari di mana Bapak pendiri negara kita memproklamasikan ya kemerdekaan, Independence Day. Jadi sudah tidak lagi dependent, sudah tidak lagi bergantung, sudah tidak lagi di bawah pengaruh dan di bawah kontrol bangsa atau mungkin sekelompok orang tertentu. Nah, topik hari ini ya masih nuansa merdeka. Izinkan saya untuk boleh membawakan topik mengenai kemerdekaan dari dan untuk. Kita akan belajar bersama-sama kita dimerdekakan dari apa dan kemudian untuk apa kemudian Tuhan memerdekakan kita, ya. Oke. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu tahu semua ya bahwa kalau kita mau flashback ke Alkitab, ya saya coba memikirkan kemerdekaan ada nggak di Alkitab? Ternyata banyak loh Bapak Ibu. Hampir semua kisah yang ada di dalam Alkitab adalah bagaimana Allah memerdekakan. Saya berikan contoh misalnya. Allah mengeluarkan Israel dari kekuasaan Mesir, betul tidak? Betul ya? Lalu Allah memerintahkan mereka untuk keluar supaya apa? Supaya mereka bisa beribadah beribadah kepadaku. Jadi Allah mengeluarkan Israel dari Mesir supaya mereka beribadah. Allah membebaskan Israel dari Mesir supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Betul ya? Masih ingat dengan kisah Yusuf yang sekitar mungkin 300 tahun sebelum peristiwa Allah membebaskan Israel dari Mesir. Yusuf yang membawa para saudara-saudaranya ke Mesir dan ayahnya ke Mesir adalah pribadi yang membebaskan saudara-saudaranya. Betul tidak? Masih ingat ketika kemudian para saudara Yusuf ya kan datang kepada Yusuf dan dia tidak tahu siapa Yusuf itu ya. Dan Yusuf berhak untuk menghukum perbuatan daripada saudara-saudaranya. Betul tidak? Wah, Yusuf yang dulunya dibuang di sumur, kemudian Yusuf yang juga kemudian dihina, Yusuf kemudian dinyatakan mati, ya kan, dan sempat dibunuh dan sebagainya. Yusuf sekarang menjadi orang kedua Mesir, punya hak untuk menghukum saudara-saudaranya. Punya hak untuk mencela balik, punya hak untuk memasukkan mereka ke dalam sumur kembali, betul ya. Tetapi Yusuf memilih untuk apa Bapak Ibu? Mengampuni. Ketika para saudara-saudara Yusuf ini kemudian menyadari bahwa orang yang mereka minta untuk membeli gandum untuk mereka makan, untuk menghidupi ayahnya yang sudah tua, ternyata adalah orang yang mereka dulu buang dan hendak mereka bunuh. Dan mereka menangis, mereka merasa bersalah, mereka memukul dada mereka, kalau Alkitab katakan begitu ya. Tetapi Yusuf justru menenangkan mereka. Aku tidak membalas kembali, aku tidak menghukum kembali.
Kira-kira mungkin itu yang kita bisa gambarkan bagaimana Allah dengan kita. Betul ya? Allah pantas kok menghukum kita, Allah pantas kok untuk menghajar kita, Allah pantas kok untuk membunuh kita, Allah pantas melakukan itu. Karena kita terus menyakiti dia, kita terus menyangkali dia, kita terus menghina dia, betul tidak? Ya kan? Kita juga tidak mau taat kepada dia, Allah berhak melakukan itu. Tetapi Allah memilih untuk mengampuni kita dan membebaskan kita dari rasa bersalah, ya kan? Dan kemudian membawa kita bersama-sama dengan dia, hidup bagi dia, hidup bersama dengan dia, ya kan, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada begitu banyak Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat di dalam Alkitab, Tuhan tuh banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang memerdekakan umatnya. Ya, nanti kita akan belajar apa dan mengapa. Izinkan saya untuk boleh sharing ya, perenungan waktu 17 Agustus, ya kan. Next. Tolong, oke, ya siapa yang ikut upacara bendera, oke, atau siapa yang sudah ikut jalan pagi, Antelina udah siap gitu kan. Nah saya coba memikirkan begini loh Bapak Ibu, ya kan, untuk apa sih dilakukan upacara bendera, saya berpikir begitu ya, oke, saya coba renungkan, ya kan, dan akhirnya saya temukan 3 hal, ya kan, ini saya temukan secara pribadi, ya kan, bahwa apalagi di tempat saya kerja itu wajib Bapak Ibu, upacara itu wajib dan tiap Senin itu juga harus ada upacara, ya. Tiap Senin itu ada upacara, bahkan upacara yang 17 kemarin itu keren ya, sewa speaker gitu ya, terus kemudian latihan sedemikian rupa, ya kan, paskibraka-nya latihan, kebetulan saya ngurusi yang choir gitu, mereka harus latihan berkali-kali gitu kan, wah pokoknya keren gitu ya, dipersiapkan sedemikian rupa. Sebenarnya intinya cuma satu sebenarnya ya, 3 poin ini loh, ya kan, bahwa di dalam upacara, diharapkan ada yang ditinggikan. Jadi paham ya, upacara itu adalah cara pemerintah kita atau orang Indonesia sepakat untuk mengingatkan generasi yang muda ini siapa kita gitu loh. Bahwa kita ini dulu pernah dijajah dan sekarang merdeka dengan perjuangan, betul ya. Nah kalau sudah dijajah dan kemudian diselamatkan dan dibebaskan, dimerdekakan dengan perjuangan, ya jangan main-main dalam hidup ini. Kan selalu begitu, upacara kan begitu ya. Oke. Sebenarnya kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, bukankah itu juga mirip dengan ibadah kita hari Minggu atau hari Kamis? Betul ya? Diingatkan kita ini siapa, betul ya? Dulunya ini kita ini siapa? Dan ada yang berkorban untuk kita supaya kita merdeka, betul ya? Ada yang menyerahkan dirinya bahkan mati bagi kita supaya kita kemudian dibebaskan dan diselamatkan, betul ya? Dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Betul ya? Ya, ada upacara, ada yang ditinggikan, ada yang dikenang, ada yang direnungkan, ya. Yang ditinggikan dalam upacara bendera adalah bendera merah putih, betul ya? Wah, itu kemarin kami berdiskusi saat latihan tuh benderanya itu kurang 20 cm Bapak Ibu, kurang mentok gitu ya, karena perkara tali gitu ya. Teman saya ini apalagi yang guru PPKN betul ya, guru PPKN ini ya, itu marah-marah itu, gak bisa begitu, harus diperbaiki begitu, marah-marah gitu, komplain gitu kan. Karena bendera itu harus setinggi-tingginya, betul ya. Kalau mentoknya di situ, ya harus mentoknya di situ tingginya. Betul tidak? Nah ini kan sama dengan ibadah kita, betul ya. Bahwa Allah harus ditinggikan. Setinggi apa? Ya setinggi tingginya. Makanya bendera itu lebih tinggi dari kepala kita, betul nggak? Perlambang bahwa bendera itu harus di atas kita dan kita lah yang harus menghidupi bendera itu gitu loh. Betul ya, kalau kita, maaf ya saya karena mainnya cuma di ruang kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ilustrasinya tetap sekolah sama ruang kelas gitu ya. Kalau kita lihat ruang kelas itu kan ada papan tulis nih ya. Nah di atas papan tulis itu kan ada Garuda dan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, betul tidak? Kalaupun ada bendera juga paling enggak harus tinggi juga kan gitu ya. Nah artinya begini loh, kalau boleh kita lihat, kenapa sih di atas gitu? Kenapa enggak di bawah papan tulis? Kan sama aja. Kenapa enggak di samping? Nah ternyata keberadaan itu adalah filosofi, betul enggak ya? Bahwa presiden harus lebih tinggi di antara kita, betul ya? Garuda harus lebih tinggi dari seluruh pelajaran kita, betul ya? Jadi pelajaran kita enggak boleh melawan pemerintah kita, setuju ya? Pelajaran kita enggak boleh melawan sila 5, ya, kelima dari sila Pancasila, betul ya? Oke, dan kemudian seluruh pelajaran juga tidak boleh makar terhadap pemerintah. Misalnya nih, kalau saya ngajari evolusi itu adalah yang kuat mengalahkan yang lemah. Nah itu pelajaran enggak boleh memprovokasi. Teman-teman kita harus kuat ya melawan pemerintah kita, karena pemerintah kita lemah, enggak boleh. Betul ya? Karena pelajaran kita harus dibawa dari otoritas pemerintah.
Ya, kembali. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya ini maaf ide saya yang mungkin kurang kerjaan ya Bapak Ibu ya. Tapi boleh ya masuk akal lah ya kan bahwa upacara bendera selalu ada yang ditinggikan. Bendera. Pernah dalam satu momen ketika lagi upacara tiba-tiba karena angin yang kencang gitu ya, benderanya jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Lari kan? Kalau mungkin kita pernah ikut pramuka, kalau ada bendera jatuh kita harus lari sekencang mungkin, ya kan? Kemudian diambil terus ditinggikan kembali benderanya, betul ya? Ya, bahwa bendera tidak boleh jatuh. Bendera tidak boleh lebih rendah dibanding kita. Dia harus ditinggikan setinggi-tingginya. Jadi paham ya? Sama sebenarnya dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita, Allah itu harus setinggi-tingginya. Itu cara kita menghidupi dan memperingati kemerdekaan, setuju? Ya kan kita kan memperingati kemerdekaan kan bendera harus lebih tinggi. Terus bawa bendera juga harus hati-hati, betul ya? Coba kalau misalnya Paskibraka menerima bendera dari Presiden Soekarno, terus diterima, terus diunting-unting begini Bapak Ibu. Bendera gitu ya. Itu Indonesia Raya itu marah betul ya. Betul ya? Karena ini sesuatu yang sakral, ini sesuatu yang tinggi, barangnya cuma satu loh, betul ya? Cuma satu itu, tapi harus dibawa sebaik mungkin, lalu kemudian ditinggikan setinggi-tingginya, dikibarkan, dan kemudian semua orang harus melihat dia. Kalau dipikir-pikir loh, sama dengan semangat Kristiani, betul ya? Bahwa kita rindu Allah itu kita bawa dengan hormat, betul ya? Dan kemudian di orang lain boleh melihat selebar-lebarnya dalam kehidupan kita, dan Allah yang ditinggikan dan bukan kita yang ditinggikan, betul ya? Oke, bendera itu yang makin tinggi, kita yang makin di bawah, kan begitu ya? Nah yang kedua adalah ada yang dikenang, betul ya? Selalu nih, ya kan? Kemudian setelah Indonesia Raya, bendera ditinggikan, kemudian masuk lagu, ya kan? Dengar seluruh, betul ya? Angkasa raya memuja pahlawan negara. Wah, ya kan? Diingat bahwa ketika bendera kita tinggi, itu ada yang mengorbankan dirinya. Betul ya? Untuk memerdekakan kita. Siapa? Para pahlawan. Betul ya? Tiap Senin para murid wajib melakukannya. Terutama yang sekolah negeri gitu kan. Sekolah saya juga melakukannya begitu ya. Oke, nah kalau orang tanya, kenapa sih tiap ibadah nyanyinya tentang Yesus mati bagi kita, khotbah, ya kan Yesus yang mati bagi kita. Ya ini memang gitu loh, cara kita memperingati kemerdekaan kita adalah mengenang mereka yang berkorban untuk kemerdekaan kita. Cara kita menikmati kemerdekaan di dalam Kristus adalah mengenang Dia yang mati bagi kita, supaya kita bisa merdeka. Ya ini Kristus yang tersalib. Betul ya? Jadi anak-anak remaja kenapa harus upacara? Supaya mereka mendapatkan identitas bahwa saya ini bangsa Indonesia yang dulunya dijajah dan merdeka. Karena siapa? Karena para pahlawan. Kan begitu ya? Sama dengan kita. Identitas orang Kristen itu apa sih? Ya kan? Adalah orang yang dulunya berdosa di bawah kuasa dosa, lalu kemudian ada yang mengorbankan dirinya bagi saya, sehingga kemudian saya merdeka hari ini, menjadi diri sendiri yang sejati. Siapa dia? Yesus Kristus. Sudah paham ya? Jadi bagi saya khotbah yang baik, ya kan, atau mungkin buku rohani yang baik, renungan yang baik adalah selalu mengingat Kristus yang tersalib. Karena dari situlah kita bisa meneguhkan kembali siapa kita, identitas kita. Dengan demikian kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, ekspektasi guru, ekspektasi saya sebagai guru ketika anak-anak ikut upacara adalah setelah ini kamu tahu bahwa kebebasanmu, kamu bisa sekolah itu karena perjuangan atau mungkin karena orang-orang mengorbankan nyawa untuk kamu, ya sekarang gitu ya. Kamu belajar sungguh kan begitu ya. Dan kemudian ada yang direnungkan. Wah. Di upacara itu biasanya begini protokolnya. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan, gitu ya. Oke, lalu datanglah kemudian pembina upacara ngasih amanat, betul lah ya? Amanatnya biasanya apa? Sekali lagi mengingat kembali jasa para pahlawan dan kemudian mendorong ya kan para audiens, terutama kalau misalnya saya seorang guru ya pasti akan saya mendorong siswa untuk menghidupi kemerdekaan sebaik mungkin. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke, ya kan? Nah kalau dalam ibadah apa? Ya firman Tuhan. Tapi kan protokolnya nggak seperti upacara. Amanat gembala sidang, pasukan diistirahatkan lalu Om Bio maju gitu. Ya kan, seluruh jemaat
Istirahat di tempat gerak kan nggak mungkin kan begitu kan. Tetapi pertanyaannya begini, kalau ketika amanat saya selalu mendorong siswa saya itu memperhatikan. Karena apa? Karena amanat masih bagian daripada upacara, enggak boleh ngobrol, enggak boleh apa. Gitu kan. Sebenarnya sikap yang sama bukankah harus kita tunjukkan saat kita mendengar firman Tuhan. Kita masih dalam suasana yang sakral. Jadi artinya begini loh Bapak Ibu, kalau pemerintah mengetahui bahwa upacara adalah jalan yang sangat baik untuk menumbuhkan nasionalisme, idealisme, supaya manusia-manusia Indonesia hidup juga bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga hidup bagi bangsa dan negara, bukan hanya memajukan diri, tapi memajukan bangsa negara. Bukankah hal yang sama juga berlaku dalam dunia spiritual? Bahwa tujuan kita ibadah bukan mengenyangkan diri kita sendiri, tapi tujuan ibadah adalah sebenarnya untuk mengajak kita memiliki semangat nasionalisme di dalam kerajaan Allah, betul ya? Bahwa kita ini hidup di dalam kerajaan Allah, kita harus meninggikan Allah, kita hidup bagi Allah dan bagi sesama kita, betul tidak? Ya kan? Jadi itu adalah esensi daripada ibadah kita. Oke, tidak ada cara yang lain untuk kita menjadi lebih baik selain melalui ibadah. Betul ya? Nggak ada cara lain untuk membuat manusia-manusia Indonesia ini, generasi muda ini bisa memiliki semangat nasionalisme dan idealisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebangsaan selain melalui upacara. Nggak ada cara lain. Maka dengan demikian tidak ada cara lain bagi kita untuk bisa menumbuhkan diri kita melalui ibadah. Melalui pertemuan ibadah kita, melalui perenungan bersama-sama dengan saudara-saudara, kita nggak ada cara yang lain. Oke? Nah, next. Alasan kita terus mengenang jasa para pahlawan, sekali lagi adalah supaya kita bisa menghargai kemerdekaan ini dan supaya kita tahu siapa kita. Sama sebenarnya. Alasan kita terus mengenang Kristus yang tersalib, karena disitulah terletak identitas kita dan menumbuhkan semangat keserupaan dengan Kristus dan idealisme untuk hidup bagi kerajaan Allah. Saya paham ya? Saya yakin bahwa ini juga adalah bagian daripada ibadah yang baik, pertemuan yang baik adalah di mana kita mengenang Kristus dan kemudian menumbuhkan keserupaan dengan Kristus dan hidup bagi Allah, dan di dalamnya kita mendapatkan identitas. Jadi pahami Bapak Ibu ya? Oke, nah yuk kita akan lihat sendiri di dalam Alkitab sejauh mana Kristus bertindak sebagai orang yang memerdekakan kita. Banyak sebenarnya. Makanya saya bilang dari Kejadian sampai Wahyu sebenarnya berbicara mengenai kemerdekaan. Bukankah kita juga menantikan kemerdekaan yang akan terjadi? Kita ini kan sudah dimerdekakan, sedang hidup di dalam kemerdekaan. Nanti kita akan dimerdekakan. Loh, yang mana? Peristiwa yang mana? Saat kita dibebaskan dari kemah kita yang lama, betul ya? Masuk ke dalam kemah yang baru. Disitulah kemudian kita mendapatkan kemerdekaan yang sejatinya. Karena kemah yang lama ini masih ada tabiat dosanya yang belum, ya kan? Belum diperbarui. Nanti kemudian di akhir zaman kita akan mendapatkan tubuh yang baru. Kita akan masuk dalam kemah yang betul-betul kita bisa melayani Tuhan dengan sebebas-bebasnya tanpa ada dorongan, tanpa ada halangan dari tabiat-tabiat dosa. Ya kan, dari Kejadian sampai Wahyu semua berbicara mengenai kemerdekaan. Nah, Lukas 4 ayat 18, ya kan, Yesus berkata, "Ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan kepada orang tawanan." Oke, kemudian Yohanes 8:36, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu," perhatikan baik-baik, sama-sama kita baca, 1, 2, 3, "kamu pun benar-benar merdeka." Dalam bahasa Indonesia kalau ada kalimat benar-benar itu wis pasti. Betul ya? Dan yang memerdekakan bukan 2 orang, bukan 3 orang, tapi 1 orang, yakni Yesus. Artinya bahwa Yesus memerdekakan kita tanpa bantuan siapa-siapa, tanpa campur tangan kita, betul tidak? Sepenuhnya adalah perbuatan Kristus. Dan kalau Kristus melakukannya atas kita, Alkitab katakan kita itu wis benar-benar merdeka. Sama kayak cicilan mobil, kurang 1 saja cicilan, ya kan? Debt collector berhak untuk nagih, betul tidak? Kurang 1 aja. Kurang 1 bulan aja, sama kayak rumah gitu, KPR, kurang 1 aja. Tapi kalau sudah perjanjian mau lunas, royalnya sudah dibayar begitu ya, itu sudah. Gak mungkin debt collector punya hak untuk mengambil kembali, bisa dipahami? Ini dimaksud dengan bahwa benar-benar merdeka, artinya bahwa 100% kita ini sudah merdeka Bapak Ibu. Tuhan tidak memanggil kita untuk memerdekakan diri dari dosa, tidak.
Tuhan memanggil kita untuk menerima kemerdekaan yang sudah Yesus perjuangkan. Bisa dipahami? Bagian kita adalah menerimanya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, bagian kita ini loh, memerdekakan gitu loh. Maksudnya bagian kita dalam menghidupi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Kalau sudah Tuhan berikan kita kemerdekaan, mari tetaplah pertahankan kemerdekaan itu. Ya, jadi pada intinya Yesus benar-benar adalah pejuang kita. Pejuang yang mati bagi kita, tapi dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit bagi kita. Nah, pertanyaannya begini, loh terus Pak, aku itu merdekanya kapan? Kalau Indonesia itu 17 Agustus tahun 45, saya ini merdekanya kapan? Oke. A, saat kita mati. B, saat kita lahir kembali. C, saat Yesus disalib. Pilihlah jawaban berikut ini. Maaf ya, guru gitu kan. Saya dulu berpikir bahwa saya merdeka saat saya lahir kembali. Tetapi ketika saya melihat Alkitab, ternyata jauh lebih daripada itu. Yuk kita lihat sama-sama ya, kapankah kita merdeka? Oke. Nah, saya akan bacakan Titus 3 ayat 4-5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena apa Bapak Ibu? Perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan dikerjakan oleh Roh Kudus. Kapankah peristiwa kemerdekaan itu terjadi? Alkitab mengatakan pada waktu itu. Loh, waktu itu yang mana? Waktu Allah menyatakan kemurahannya. Oke? Waktu Allah menyatakan kasih-Nya. Waktu juru selamat kita ada di muka bumi, kapankah itu? Dari Natal sampai Paskah, manakah itu? Ya saat Kristus menyatakan dirinya mati di atas kayu salib, disitulah kemurahan Allah berlangsung, kasih Allah berlangsung. Pada waktu itu, ini pelan-pelan Bapak Ibu untuk boleh memahami ini. Makanya saya ngomongnya pelan-pelan. Artinya begini loh Bapak Ibu, kemerdekaan kita itu masing-masing sama. Sama seperti orang Indonesia mau lahirnya kapanpun, kita menyatakan bahwa kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Sama, mau kita lahir baru mau tanggal berapa aja, kita itu semua merdeka pada waktu itu di tanggal yang sama. yakni Kristus ketika mati bagi kita, Dia telah menyelamatkan kita. Bisa dipahami? Oke? Loh kok bisa Pak? Saya kan belum lahir gitu kan. Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu agak sedikit melenceng sedikit. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah itu kenal kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus mati atas kayu salib itu sudah ada targetnya. Aku mati buat Alex misalnya gitu kan. Aku mati buat misalnya Pak Peter gitu kan. Aku mati buat Tante Linda, aku mati buat Om Yo dan sebagainya. Yesus itu sudah melihat kita di masa yang akan datang. Bisa dipahami ya? Sama seperti Dia melihat di masa lalu. Pelan-pelan. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa Anda dan saya diselamatkan Kristus kapan? Ya saat Kristus di atas kayu salib itu loh, Dia menyelamatkan kita. Baru kemudian efektif terhadap kita itu melalui satu peristiwa kembali, yakni pemandian kelahiran kembali. Yakni lahir baru yang dikerjakan siapa? Roh Kudus. Bapa mengutus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya melalui Kristus yang tersalib. Kristus memberikan dirinya mati atas kayu salib. Kematian Kristus yang besar, yang dahsyat itu efektif dalam hati dan jiwa kita melalui pribadi yang ketiga, Allah Tritunggal, yakni Allah Roh Kudus. Jadi bukan hanya Kristus yang menyelamatkan kita, Bapa yang berinisiatif, Kristus yang melaksanakannya, Roh Kudus yang mengimplementasikannya ke dalam jiwa kita. Bisa dipahami? Itu kan perbuatan yang dahsyat ya, betul ya Bapak Ibu ya. Keren loh, Allah Tritunggal itu bekerja untuk memerdekakan kita. Allah Tritunggal itu bekerja untuk menyelamatkan kita. Bisa dipahami ya? Nah, ada satu kata dalam Alkitab jarang sekali dipakai, ya, palingenesis. Oke? Salah satunya ada di Titus 3 ayat 4-5. Kalau Bapak Ibu lihat, ya,
konteks sejarah pada waktu ayat ini ditulis, orang-orang Yunani terutama kelompok Stoik, ya kan, itu punya keyakinan begini, bahwa alam semesta yang besar itu, bayangkan kalau Bapak Ibu gunung, bumi, tata surya, galaksi. Nah galaksi kita ternyata jumlahnya bukan cuma satu loh ya, galaksi itu ribuan ya kan. Itu mereka meyakini bahwa itu nanti akan suatu saat mati dan tercipta kembali. Betul ya, satu kekuatan kosmik yang akan kemudian menghancurkan dan mencipta kembali. Hancur, cipta kembali. Hancur, cipta kembali. Ya, jadi mereka meyakini bahwa alam semesta itu mengalami kelahiran kembali itu berkali-kali. Tapi bukan makin baik, tapi makin buruk, makin rusak, makin jelek. Bisa dipahami ya? Nah, kata itu dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan bahwa keselamatan kita itu dikerjakan Roh Kudus dengan konteks palingenesis. Artinya gini loh Bapak Ibu, bahwa Allah itu bekerja dengan begitu dahsyat untuk melahirkan kita kembali. Bisa dipahami ya? Bahwa kelahiran kembali itu bukan cuman ya mungkin kalau kita baptis gitu kan, baptis aja udah keren gitu, orang tepuk tangan gitu kan. Tapi itu kan sesuatu yang begitu aja gitu kan. Tetapi ternyata ketika kita melihat bagaimana peristiwa kelahiran kembali, itu Paulus menggunakan kata palingenesis, bahwa saat kamu lahir kembali, bahwa kita lahir kembali, Allah itu bekerja dengan kekuatan yang dahsyat. Gitu loh. Sama seperti kekuatan yang kemudian melahirkan kembali alam semesta, kekuatan itu yang kemudian Paulus pakai untuk menggambarkan kelahiran kita kembali, bahwa kekuatan yang dahsyat membuat kita kemudian lahir kembali. Bisa dipahami ya? Makanya bagi saya pribadi Bapak Ibu, mujizat yang terbesar itu bukan orang bangkit dari kematian. Bukan orang buta mendengar atau orang tuli melihat. Loh, bukan ya kan. Buta melihat, tuli mendengar, bukan. Mujizat yang terbesar, sekali lagi, mujizat yang terbesar adalah kalau menurut ayat Alkitab, kata yang digunakan adalah palingenesis, adalah saat kita mengalami kelahiran kembali. Dengan demikian kita bisa menyadari bahwa oh ternyata aku menjadi anak Tuhan itu bukan sekedar ya kayak Bapak Ibu naik bis gitu ya. Beli, naik, cuman gini aja. Enggak loh. Ternyata kita menjadi anak Tuhan. Bapak bikin planningnya itu panjang. Kristus mengerjakannya dengan mengorbankan nyawanya. Roh Kudus mengerjakannya dalam jiwa kita dengan kekuatan kosmik yang besar di dalam jiwa kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Anda bisa melihat betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Anda bisa melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang telah bekerja di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita punya identitas yang baru. Oh ternyata begini toh saya. Kan gitu ya. Ternyata ini toh saya gitu kan. Oh ternyata ini toh hidup saya. Oh ternyata ini toh nilai hidup saya. Berapa banyak kita kemarin mengatakan bahwa hidup kita nggak berarti, nggak berguna. Loh kalau nggak berarti dan nggak berguna, untuk apa Roh Kudus kemudian melahirkan kita kembali dengan kuasa yang mencipta alam semesta dan mencipta hati yang baru, manusia yang baru di dalam kehidupan kita. Oke Pak, kalau kita sudah merdeka dengan kekuatan yang begitu dahsyat gitu kan, lalu apa yang menjadi ekspektasi kita? Bukankah kalau memang kita sudah selamat dengan kekuatan yang begitu besar ya pasti kita akan selamat, ya kan? Terus saya boleh dong berbuat apa saja, gitu kan? Banyak pertanyaan sedemikian rupa ya. Oke, kita akan sama-sama belajar ya. Kita merdeka dari apa? Waktu Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, yang kemudian memberikan kuasa kemerdekaan dalam jiwa kita, karena perbuatan Kristus 2000 tahun yang lalu, kita memangnya dimerdekakan dari apa? Yang pertama, rasa bersalah dan dari penghakiman Allah. Ini penting sekali. Mazmur 130 ayat 4 mengatakan bahwa tetapi padamu ada apa Bapak Ibu? Pengampunan. Ada pengampunan. Pada satu momen saya pernah masuk ke ruang penyidik di kepolisian Bapak Ibu ya. Oke, terus saya melihat seorang yang didakwa, ya masih di penyidik belum di pengadilan gitu ya. Itu pakai rompi warna oranye, kayak orang yang ketangkep KPK gitu ya. Oke. Duduk diinterogasi. Berarti kan berarti dia sedang menjadi tersangka pada waktu itu ya. Menjadi tersangka.
Pada intinya adalah dia dianggap berkomplotan di dalam sebuah toko ya gitu ya, mengambil barang-barang atau mungkin uang tertentu ya. Saya nggak tahu jelasnya aja, saya cuma melihat saja. Dan kemudian sudah diinterogasi, lalu dikasih kesempatan untuk nelpon bosnya yang melaporkan dia ke kepolisian. Ngobrol-ngobrol pada intinya begitu, lalu kemudian pada intinya adalah sang bos itu kemudian telepon. Jadi kamu merasa mengaku bersalah? Ya Pak, saya bersalah. Gitu kan? Ya sudah, saya maafkan. Gitu ya. Kalau saya dimaafkan, apa yang terjadi? Dikembalikan telepon itu ke penyidik, terus penyidik bilang, udah buka rompimu, gitu ya. Dibuka rompinya gitu. Oke, ya agak tersenyum lega. Ya, sebelumnya kan udah mencurang gitu ya. Agak tersenyum lega. Nah, itu mengingatkan saya akan bagaimana sebenarnya kita sebenarnya. Bahwa kita ini adalah orang yang mengenakan rompi oranye Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang bersalah. Kita orang-orang yang patut untuk dihukum. Dan kesalahan kita tidak kecil loh. Kesalahan kita itu besar. Tapi orang dunia yang tidak mengenal Kristus berpikir bahwa hidupnya itu kayak pom bensin gitu loh. Datang bawa motor, kemudian petugas bensinnya mengatakan mulai dari nol ya Pak, begitu ya. Mereka memandang bahwa manusia itu netral. Enggak. Realitanya adalah kita ini seperti orang yang datang ke pom bensin gitu kan. Terus kemudian kita mau ngisi bensin, pom bensinnya itu ngomong gini, petugas pomnya gini ya. Mulai dari 2 miliar ya Pak, masih ada utangmu belum lunas. Gitu ya. Kita itu terlahir sudah berdosa, betul ya? Daud sendiri berkata bahwa aku dikandung di dalam dosa. Karena bapaknya, ibunya berdosa, lahirnya saja, keberadaannya saja sudah berdosa. Belum lagi perbuatannya yang tidak mengindahkan Tuhan, tidak peduli Tuhan, bukan hanya melakukan kejahatan loh Bapak Ibu, merasa bahwa ini hidupku bukan hidup Tuhan. Ya kan, ini milikku bukan milik Tuhan, ini waktuku bukan milik Tuhan. Itu saja sudah berdosa. Wong Alkitab saja katakan Yesus sendiri berkata, barang siapa yang melihat wanita lain dan mengingininya, dia sudah apa? Berdosa. Pengen loh. Oke, hanya melihat dan pengen saja itu sudah berdosa. Anda bisa bayangkan. Ya kan, Bapak Ibu ke rumah saya naik mobil gitu, saya pengen punya mobil itu. Berdosa, betul tidak? Gitu ya. Betul ya? Ya kan, Bapak Ibu makan bakso enak gitu kan, saya nggak ditraktir gitu kan, udah pengen banget, itu berdosa mungkin begitu ya. Artinya bahwa kita nggak lepas dari dosa. Artinya gini loh Bapak Ibu, makanya kita bersyukur bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Kenapa? Kalau karena perbuatan justru kita tidak punya kesempatan masuk surga. Siapa sih satu hari yang tidak berbuat dosa? Saya berdosa loh, dalam satu hari kalau saya hitung, iya ya. Waktu saya khawatir dan kemudian memandang kekhawatiran saya dengan sangat, dan lupa Tuhan, lupa bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, itu sudah dosa loh. Bertanya dalam hati, kenapa ini terjadi padaku Tuhan? Gitu kan. Itu sudah berdosa loh. Saya mempertanyakan kebaikan Tuhan, saya mempertanyakan kedaulatan Tuhan, saya mempertanyakan haknya Tuhan. Dia kan berhak toh Bapak Ibu. Mau saya kayak gimana dia berhak. Tapi karena saya tahu bahwa dia adalah Allah yang punya kasih, maka apa yang dia kerjakan dalam kehidupan saya berdasarkan kasihnya. Maka kalau saya mempertanyakannya, saya bersalah. Tapi syukur bahwa Tuhan itu siap dengan kasih karunia yang besar. Kapanpun saya minta maaf, dia memaafkan kita semua. Bisa dipahami ya? Jadi ketika kemudian Tuhan memilih untuk mengampuni kita, wah itu satu kelegaan yang sangat besar Bapak Ibu. Rompi oranye itu sudah kita lepaskan. Kita bukan lagi sebagai orang yang tersangka, kita bukan lagi orang yang terduga, kita juga bukan lagi orang yang terdakwa, kita orang yang bebas. Yesus mengampuni dosa kita. Disitulah kemerdekaan kita. Rompi dosa kita, rompi bersalah kita sudah disingkirkan, sudah ditaruh di dalam tubuh Kristus, dan Kristus menanggung tanggung jawab dari rompi itu bagi kita. Bisa paham ya? Sama seperti para saudara-saudara Yusuf. Aduh Yusuf, ternyata kamu sudah jadi orang kedua Mesir. Aduh kami bersalah. Tapi Yusuf kemudian memilih untuk apa? Merangkul. Sudah, lupakan itu. Allah bekerja, Allah mereka-rekakan yang baik saat kamu mereka-rekakan yang jahat. Yusuf melihat bagaimana Tuhan bekerja. Oke, dan kita bisa melihat Yusuf kemudian menjadi contoh bagi kita. Bagaimana kemudian pengampunan itu bisa benar-benar memulihkan. Masih ingat ketika kemudian Daud dikejar-kejar oleh keluarga Saul,
dibenci oleh keluarga Saul, ya kan? Tinggal satu keturunan Saul, Mephiboset, ya kan? Udah kurus, ya kan? Pincang, disuruh apa-apa nggak bisa, ya kan? Karena kondisi fisiknya. Tapi Daud mengingat Yosafat dan dia memilih untuk mengampuni Mephiboset. Padahal waktu Mephiboset dipanggil, kamu dipanggil Daud, udah gemeter ini. Gua pasti dibunuh gitu kan. Tetapi karena Daud mengingat Yosafat, kasihnya akan Yosafat, Mephiboset kemudian bukan hanya diterima dan diampuni, tapi duduk semeja dengan raja. Keren gak? Bukankah itu yang juga terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Bahwa kita ini pincang, gak bisa apa-apa, ya kan? Tidak ada sesuatu yang bisa kita buat untuk membuat Tuhan sudah senang lagi dengan kita gitu kan. Karena besarnya kesalahan kita, besarnya dosa kita. Tapi Bapa mengingat Kristus yang tersalib. Bapa mengasihi Kristus dan Kristus kemudian menyerahkan dirinya bagi kita. Mephiboset inilah. Maka Bapa kemudian menerima kita. Sehingga kemudian kita bisa berkata seperti yang Yesus katakan bahwa di rumah Bapakku nanti kita akan melakukan perjamuan makan. Betul tidak? Bersama dengan Kristus kita di sana. Jadi paham ya? Jadi kemerdekaan ini sangat besar, sangat agung, ya kan? Dan pengampunan Tuhan adalah detik atau momentum di mana kemudian kita menerima kemerdekaan. Oke, rompi oranye itu disingkirkan dari diri kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kita dibebaskan dari ikatan yang kuat untuk mementingkan diri sendiri. Jadi paham ya? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapak Ibu kan tahu ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena ingin menjadi seperti Allah. Enggak mau jadi nomor 2, maunya jadi nomor 1. Justru ketika manusia berusaha menjadi nomor 1, mereka menjadi jauh lebih buruk daripada ciptaan yang pertama, betul tidak? Jauh lebih buruk. Adam dan Hawa itu enggak pernah mikiri pusing. Ini obatnya enggak ada. Tapi ketika manusia melawan Allah, justru kemudian keburukan terjadi di dalam kehidupan manusia. Terus kemudian antar manusia saling menguasai, betul tidak? Perang terjadi. Bapak Ibu tahu kenapa terjadi peristiwa Holocaust, pembantaian orang-orang Yahudi? Karena orang Jerman menurut Hitler, kita ini lebih baik daripada orang Yahudi. Bunuh saja mereka, karena kita lebih baik, mereka lebih rendah, mereka layak untuk dibunuh, mereka layak untuk dibuang, ngabisin oksigen saja, betul ya? Mungkin pikirnya begitu. Manusia kemudian menjadi jauh lebih buruk. Tetapi syukur bahwa ketika kemudian kita dimerdekakan di dalam Kristus, kita punya kebebasan untuk lepas dari kepentingan diri sendiri dulu Bapak Ibu. Betul ya? Ya natur itu masih ada, jelas lah kalau kita foto selfie pasti kita akan lihat foto kita dulu kan. Oke, nggak peduli foto saya seperti apa. Tapi kalau mau selfie kita masih lihat fotonya dulu gitu kan. Oh kurang, ulang. Semua disuruh kumpul, betul ya? Hanya untuk mengulang supaya foto wajahnya dia menjadi lebih bagus gitu kan. Nah perintah Allah adalah kita menempatkannya sebagai yang utama. Artinya ketika kemudian kita percaya kepada Kristus, momen ketika kita berkata bahwa Yesus masuklah ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Raja. Bapak Ibu, itu adalah momen di mana kita kembali ke posisi yang semula. Tuhan yang utama, kita nomor 2. Tuhan yang ditinggikan, kita yang di bawah Tuhan. Makanya perintah Alkitab adalah yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Hampir tidak ada perintah yang ketiga, kasihilah dirimu sendiri. Enggak perlu diperintah, itu sudah tabiatnya kita orang berdosa. Mentingkan diri sendiri. Bangun tidur yang dipikirkan adalah diri sendiri. Di sini siapa bangun tidur mementingkan tetangga? Siapa yang bangun tidur memikirkan orang lain? Enggak ada kan? Ada yang mungkin bangun tidur kemudian mementingkan apa yang menjadi maksud Tuhan atas dunia ini, enggak ada kan? Kita cuma memikirkan diri sendiri, maka tidak ada perintah yang ketiga. Tetapi mereka yang tidak kenal Kristus atau dulu kita belum bertobat, nomor 1, kasihlah dirimu sendiri, kasihlah sesamamu. Yang ketiga, enggak tahu Tuhan ada di mana. Betul ya? Nanti aja Tuhan itu nanti. Betul ya? Tapi syukur bahwa kemudian ketika kita bertobat, kita bukan lagi mengutamakan perintah 1 itu bukan diri kita sendiri. Kasihlah Tuhan Allahmu, kemudian sesamamu, baru kemudian
dirimu sendiri. Ada fotonya John Lee, Pak David. Saya ngerepotin Pak David di belakang, tiba-tiba inget-inget gitu kan. Ada yang tahu John Lee? Ya. Salah satu pahlawan yang merupakan keturunan Tionghoa. Oke. Dan namanya sekarang diabadikan menjadi satu kapal perang. Namanya KRI John Lee. Ya, oke. Ya, wah ini ya. Oke. Ya, tampan ya Bapak Ibu ya. 11-12 dengan saya. Iya kan? Jadi John Lee, ya kan kalau Bapak Ibu lihat, nah itu pas fotonya itu bagus sekali ya kan, ada judulnya gitu kan. John Lee ini adalah dulu tentara Belanda, ketika kemudian Indonesia merdeka, dia memilih berpihak kepada Indonesia, dan dia berperan sebagai orang yang nyelundupin barang. Jadi hasil panen petani itu kemudian dibawa ke Singapura atau ke Thailand, terus kemudian dijadikan senjata, gitu ya. Jadi dia yang masuk senjata ke TNI pada waktu itu. Jadi senjata itu kemudian dibawa, amunisi itu dibawa, kemudian dia bawa sembunyi-sembunyi malam-malam gitu ya. Terus dibawa ke Indonesia dan diserahkan ke TNI. Itu pekerjaan dia. Dan itu sangat berbahaya. Karena di selat itu pasti kapal-kapal perang Belanda itu pasti ada. Dan pernah dia dikejar oleh kapal perang Belanda. Ya kan, hampir sampai mati. Dan dia enggak peduli itu. Dia enggak peduli itu. Ya kan, makanya kenapa kita sebut dia pahlawan adalah karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri, bahkan mengorbankan dirinya bagi orang lain. Dunia yang tidak kenal Tuhan pun juga meninggikan mereka yang mengasihi sesamanya dengan mengorbankan dirinya dan tidak mementingkan dirinya dibanding orang lain. Mereka mengutamakan orang lain. Betul ya? Dan bukankah kita juga dipanggil sebagai pahlawan, betul nggak Bapak Ibu? Hidup bagi orang lain. Nah John Lee ini punya semangat, dia kalau nggak salah tiap hari dia bawa Alkitab, oke? Dan di kapal dia itu ada satu figura ayat Alkitab juga, yang menyemangati dia dan memotivasi dia gitu kan. Nah John Lee punya prinsip hidup, perjuangan dia itu punya prinsip, untuk Tuhan, negaraku, dan kebaikan manusia. Prinsip inilah yang mendrive John Lee menjadi seorang John Lee, pahlawan yang dikenang oleh TNI, yang saya yakin seluruh angkatan TNI Angkatan Laut pasti kan kenal dia, apalagi sudah ada yang namanya KRI John Lee yang disahkan pada zamannya Presiden SBY. Ya, oke. Jadi kita bisa melihat bahwa prinsip hidup yang baik dan yang benar itu ternyata membawa dampak yang baik loh Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengambil prinsip untuk Tuhan, oke, negaraku, kebaikan sesama, kan tidak ada diri sendiri kan, betul tidak? Ya kan? Supaya anak cucuku nanti kaya raya, nggak ada kan? Dia nggak pedulikan itu, dia singkirkan itu. Dia hanya mikirkan Tuhan, negara, dan sesama. Coba bayangkan kalau kemudian kita semua, ya kan, memiliki prinsip yang sama untuk Tuhan dan untuk sesama. Bukankah itu juga perintah Alkitab, betul ya? Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, selesai. Maka kita akan mati sebagai pahlawan, betul ya? Kita akan mati dikenang sebagai orang-orang yang membawa dampak. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Tuhan membebaskan kita dari ikatan yang kuat mementingkan diri sendiri, itu juga memberikan kebebasan bagi kita untuk membawa dampak yang baik kepada dunia ini. Menjadi garam bagi dunia ini, menjadi terang bagi dunia ini. Poin yang ketiga. Oke, thank you Pak David. Bahwa kita dimerdekakan dari ketakutan. Ya, Ibrani 2 ayat 15. Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam apa? Perhambaan oleh apa? Karena takutnya kepada maut. Kita dibebaskan dari perbudakan, dan yang memperbudak di sini adalah ketakutan. Ketakutan apa? Akan maut. Tuhan akan menghukum, Tuhan akan membinasakan kita. Kamu akan masuk neraka. Dulu kita diperhamba dengan demikian, tapi syukur karena Kristus mati untuk kita. Kita tidak diperhamba oleh ketakutan tersebut. Loh Pak, gak takut mati? Ya takut, semua orang ya takut, betul ya? Ya kan, saya punya satu teolog yang menjadi teolog favorit, R.C. Sproul Bapak Ibu. Itu keren banget itu, sampai di seminar yang terakhir, seminar nasional yang diputarkan secara live itu, dia ceramah. Gitu kan. Itu dengan posisi selang oksigen masih di sini. Ya kan, selang oksigen secara online. Wah itu menyentuh banget, itu keren banget gitu kan. Orang-orang kalau cinta Tuhan itu memang mau apapun ya
Ya kan, mau dalam situasi apapun tuh masih bisa berkhotbah itu lah. Keren banget teolog ini kan. Tetapi dia berkata, ketika ditanya, pernahkah Anda takut mati? Dia katakan, loh saya takut gitu loh. Takut gitu kan. Karena saya juga takut Bapak Ibu. Oh ini teolog yang besar aja takut. Gitu kan. Tetapi ketakutan dia bukan ketakutan tanpa pengharapan. Bisa dipahami ya? Yang saya takutkan adalah bukan setelah saya menutup mata lalu kemana. Saya tahu saya pasti akan kemana. Saya tahu pasti ketika saya menutup mata saya buka mata. Cuman proses dalam menutup mata itu loh saya tidak tahu peristiwanya seperti apa kan gitu ya. Oh kejang-kejang kah, kejat-kejat, itu mungkin yang ditakutkan gitu loh. Jadi kita takut dengan peristiwanya, bukan takut kepada mautnya. Tapi orang yang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, mereka takut kepada kedua-duanya, betul tidak? Takut dengan prosesnya, takut nanti setelah menutup mata, kemana, betul tidak? Tapi syukur karena Kristus kita tahu bahwa dalam setiap proses Tuhan tetap baik. Dan kalaupun kita akhirnya menutup mata, orang yang pertama kali kita lihat adalah Yesus Kristus. Ya kan, seperti itu. Nah, kemudian poin yang terakhir Bapak Ibu, tadi merdeka dari 3 poin, ya kan? Dan sekarang kemudian kita merdeka untuk satu saja, ya. Kita dimerdekakan sebenarnya adalah next untuk menjadi diri sendiri. Untuk menjadi diri yang untuk menjadi diri yang sejati. Roma 6 ayat 8, ini sejatinya siapa kita? Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan sama-sama kita baca menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, kita telah dimerdekakan dosa dan menjadi hamba kebenaran. Setelah kita merdeka dari Belanda, bukankah Bapak Ibu harus taat lampu merah? Betul tidak? Betul lah. Sebenarnya kalau kita lihat yang di perempatan itu semua adalah orang-orang yang diperhamba, betul ya? Diperhamba oleh lampu, betul ya? Lampu merah, berarti hijau, jalan. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa kemerdekaan itu begini loh, bukan bebas dari segalanya, keliru. Karena Adam dan Hawa sebenarnya dari awal sudah ingin bebas dari segalanya termasuk Tuhan, betul ya? Tapi justru mereka kemudian menemui perhambaan, mereka tinggal di dalam perhambaan akan dosa. Di dunia ini tidak ada kebebasan yang betul-betul bebas. Tapi ada kebebasan yang sifatnya sejati dan kebebasan yang palsu. Mungkin saya pernah bawakan ilustrasi, kalau ada 2 pasien, yang satu kemudian dokter berkata pada istri yang menjaga, misalnya begitu kan, Pak, Bu, ya kan Bapak enggak boleh makan ini, enggak boleh makan sate, daging merah, daging ini, betul ya. Terus kemudian ada satu pasien yang kemudian dokter berkata, Bu, apapun yang Bapak mau silahkan beli, jangan ditunda. Ya kan, dia minta apa, langsung belikan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, perbedaannya apa pasien yang pertama sama pasien yang kedua? Pasien yang pertama masih punya potensi untuk hidup lebih panjang. Pasien yang kedua sudah tidak ada harapan hidup. Maka kalau kemudian ada orang berkata, saya mau bebas, saya nggak mau Tuhan-Tuhanan, saya nggak mau gereja-gereja, saya nggak mau bikin orang lain, saya nggak mau pelayanan. Itu adalah kehidupan yang mati atau sekarat kalau boleh saya katakan. Tapi kehidupan yang sejati adalah memang selalu ada batasannya. Kalau mau hidup panjang selalu ada batasannya. Artinya bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika kemudian kita bebas dari Mesir, sama seperti bangsa Israel, mereka masuk ke tanah Palestina, supaya apa? Supaya mereka beribadah kepada Allah. Artinya apa? Supaya mereka hidup di bawah pemerintahan Allah. Makanya kalau Bapak Ibu lihat pada Israel pertama itu enggak ada raja. Baru kemudian ratusan tahun kemudian baru muncul raja. Itu pun karena Israel minta raja seperti bangsa lain. Lah dulu sebelum raja siapa yang menjadi pemimpin mereka? Tidak ada. Allah, namanya pemerintahan teokrasi, Tuhan yang memerintah. Tujuan Allah itu adalah begitu, bahwa dibebaskan dari Mesir, di mana Fir'aun menjadi pimpinan mereka, Tuhan mereka, dewa mereka, dan orang Israel harus bekerja untuk membangun piramidanya Firaun, istananya Firaun, kemudian bangunan-bangunan Firaun. Israel dibebaskan dengan kuasa yang dahsyat, betul ya, masih ingat 10 tulah? Dengan kuasa yang dahsyat akhirnya kemudian mereka masuk ke tanah Palestina, masuk ke tanah perjanjian, dan Tuhan menjadi pemerintah mereka, pemimpin mereka. Orang Israel hidup bagi Tuhan mereka, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan mereka. Apa-apa tanya pada Tuhan mereka melalui para imam untuk masuk ke dalam ruang maha kudus. Ya kan, selalu dikonsultasikan dengan Tuhan mereka.
Oke, ini sejatinya kita Bapak Ibu. Masih ingat dengan ayat berkata bahwa langit bumi ya kan menceritakan kemuliaan Tuhan. Berarti kan langit dan bumi itu kan tujuannya dicipta untuk memuliakan Tuhan. Maka kembali dengan kita. Bukankah kita juga dicipta untuk memuliakan Tuhan? Betul ya? Sama seperti kita upacara, kita menghormati bendera, ya kan? Demikian juga kita dicipta untuk menghormati Tuhan gitu loh, meninggikan Tuhan. Ya. Nah, kita dimerdekakan untuk menjadi diri sendiri sebagaimana dicipta dan dimaksudkan Allah. Contoh, Bapak Ibu. Ikan ya, kita taruh di akuarium. Terus dia berkata, "Saya mau bebas. Saya mau keluar dari air ini." Betul. Ke air-airan, di dalam kotak-kotaan begini. Ya kan? Saya nggak mau dikasih makan terus, misalnya gitu ya. Saya nggak mau dipandang indah oleh pemilik saya gitu kan. Saya bebas, saya mau jadi ikan yang bebas. Lalu dia melompat, cepret, apa yang terjadi? Mati. Ngerti ya? Ketika seseorang berkata kemudian, saya mau bebas dari Tuhan, saya nggak mau hidup bagi Tuhan, cepret keluar, apa yang terjadi? Mati. Ikan adalah ikan ketika dia di dalam air. Ikan memiliki kemerdekaan dan kebebasan ketika dia tetap di dalam air. Anda dan saya hanya memiliki kemerdekaan sejati, kebebasan sejati ketika tetap di bawah Tuhan. Di bawah kehendaknya, di bawah maunya, di bawah maksudnya, di bawah prinsipnya. Toh semuanya itu baik untuk kita, betul ya? Semuanya baik untuk kita dan Tuhan juga memikirkannya untuk kita. Yesus sendiri berkata, ya kan, ikut aku dan pikul kuk, betul ya? Dan ingat, kuku itu ringan. Ada satu beban, ada satu kerangkeng yang harus kita tali dalam diri sendiri. Tapi itu enak, itu ringan. Karena memang sejatinya kita didesain untuk itu. Handphone misalnya, oke? Sejatinya untuk apa? Tapi handphone dijadikan ulek-ulek sambal gitu, bisa nggak? Saya mau tanya, bisa nggak? Bisa. Buat ganjel pintu bisa nggak? Bisa, terutama para sultan itu kan. Wah, nggak suka buat ganjel pintu kan. Bisa. Tapi ini akan menderita, betul tidak? Betul ya? Ketika dia hidup tidak sesuai dengan desain yang diharapkan sang penciptanya, dia justru menderita. Betul ya, ganjal pintu, ya kan maunya harusnya bisa scrolling apa gitu, malah ngulek-ngulek sambel gitu kan, pedes gitu kan, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu ya, artinya bahwa kita itu merdeka kalau hanya tetap di dalam Tuhan dan di bawah Tuhan. Nah Allah, tadi sudah kita belajar ya, memerdekakan kita dari diri kita sendiri, supaya kita punya kebebasan untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Bisa dipahami ya? Itulah sejatinya kita. Memang sulit kok, kayaknya harus hidup mengasihi ya. Kok memang sulit, tapi ketika kita melakukan, percayalah, itu sejatinya kita. Kita hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Loh kok bisa? Caranya gimana? Modalnya gimana? Ya pekerjaan Roh Kudus itu loh yang dengan kekuatan kosmik itu yang melahirkan kita kembali dan membebaskan kita. Sehingga kemudian kita punya kebebasan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau Bapak Ibu bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, percayalah sekali lagi kalau saya mau katakan ini, itu adalah kasih karunia. Karena tanpa Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, tanpa inisiatif Bapa, tanpa pekerjaan Roh Kudus yang mengimplementasikan kematian Kristus ke dalam jiwanya, mau kaya apapun, dia tetap di dalam perhambaan atas dirinya sendiri. Kepentingan mementingkan diri sendiri. Dia tidak bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Bukan kalau Bapak Ibu yang sudah banyak, saya yakin Oikos banyak melakukan penginjilan. Gak gampang kan mengajak orang untuk mengasihi Tuhan yang sejati. Ada satu, entah kenapa ada tembok yang tebal gitu ya. Ada tembok yang kuat gitu kan. Tapi ada tuh orang yang lagi tapae tiba-tiba kemudian kenal Tuhan, betul ya? Ada itu orang yang lagi gimana gitu kan. Pernah juga saya ketika ada satu pertanyaan gitu ya. Terus orang yang di suku pedalaman gimana caranya selamat? Saya meyakini begini loh Bapak Ibu. Kalau memang dia sudah dikehendaki Tuhan untuk selamat, pasti ada cara untuk selamat kok. Tanpa harus kita. Bisa dipahami ya? Karena Tuhan tidak pernah kehilangan domba pilihannya, setuju ya? Pernah loh ada satu peristiwa itu, saya lupa daerah mana, di daerah agak ke arah-arah India dan Nepal itu gimana gitu ya.
Ini misionaris ini bawa Alkitab terjemahan gitu ya kan. Oke, mau ke kota A gitu ya. Tiba-tiba kemudian lagi jalan gitu, mogok. Wah ini Anda sebagai seorang misionaris gimana Bapak? Mogok di tengah padang gurun gitu kan. Wah apa sih? Mau pelayanan loh Tuhan, mau sampai beritakan Injil ke sana gitu loh. Kenapa sih kok sampai mogok? Ini kayaknya Tuhan tidak bekerja mungkin begitu ya. Tapi ternyata kemudian datang satu kakek-kakek kemudian ketok pintu mobil gitu ya. Tok-tok-tok gitu kan. Buka gitu kan. Ya Bapak mau apa? Saya tadi malam mimpi ngelihat malaikat. Dan dia suruh kami datang ke sini. Katanya Tuhan mau kirim Alkitab. Begitu loh Bapak. Loh kok yakin Pak? Iya. Karena ternyata saya dengan satu kampung punya mimpi yang sama. Anda bisa lihat. Ya kan? Jadi kalau kita melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk memilih, memanggil, menyelamatkan, tanpa kita tuh bisa loh ternyata. Jadi paham ya? Kalau kemudian akhirnya kita menjadi agen dia untuk mengasihi sama kita, itu juga kasih karunia. Kemampuan untuk mengasihi sama kita juga adalah melalui kasih karunia. Oke, next. Nah, untuk menjadi merdeka, kita harus melayani Bapak Ibu. Dengan berat hati, saya katakan kita harus melayani, ya kan? Apapun itu, mungkin Bapak Ibu nggak harus ke gereja, mungkin bisa lihat tetangga kita, ya kan, sebelah kita, ya kan. Mungkin ada satu tetangga yang sedang sedih, mungkin butuh teman curhat, boleh loh kita duduk, ya kan, ngobrol gitu kan. Kadang-kadang pernah kok juga saya datangin satu orang gitu kan, maunya ngobrol sebentar 15 menit supaya dia lega, ngobrolnya sampai 1,5 jam Bapak Ibu ya. Aduh, nggak apa-apa gitu ya, bisa kok. Ya banyak saya juga melihat orang-orang yang punya gereja tapi tidak bisa khotbah, itu kadang-kadang pelayanannya cuma itu gitu loh Bapak Ibu, hanya bawa satu jemaat ke rumah sakit, ya kan, bahkan keluar kota, ya kan, dan sebagainya. Itu saya keren, itu saya sampai katakan kepada beliau, Bapak ini punya karunia yang lebih besar dibanding saya gitu kan, karena karunia pengajaran masih di bawah karunia atasnya, ya ini karunia kasih, ya kan. Jadi saya juga nggak terlalu ini Bapak Ibu. Orang-orang yang mengasihi sama mereka itu orang-orang yang hebat, gitu kan? Untuk menjadi merdeka kita harus melayani. Untuk menjadi hidup apa? Kita harus mati. Sangkal diri, pikul salib, dan salib adalah tanda kematian diri sendiri. Untuk menemukan diri kita yang sejati, apa? Kita harus kehilangan diri di dalam mengasihi. Jadi paham ya? Oke. Jadi untuk menemukan diri kita yang sejati, siapa kita, identitas kita, kita harus belajar untuk kehilangan diri di dalam mengasihi. Jadi inilah Bapak Ibu, bahwa sekali lagi saya mau rangkum bahwa Allah bekerja untuk memerdekakan kita, dan itu bukan peristiwa yang sederhana, itu peristiwa yang hebat, dahsyat, ya kan, bahkan Roh Kudus bekerja dengan kekuatan yang hebat di dalam diri kita, sehingga benar-benar kemudian rantai itu menjadi putus gitu ya, rantai yang mementingkan diri sendiri, rantai yang membuat kita takut di dalam penghakiman Tuhan itu benar-benar diputuskan, sehingga kita bebas mengasihi Allah, merdeka juga di dalam mengasihi sesama kita. Dan ketika kita melakukannya, percayalah, itulah identitas kita yang sejati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami, bahwa masing-masing kami Tuhan sudah pernah, paling tidak Tuhan sudah pernah dengan dahsyat bekerja atas hidup kami, yakni menyelamatkan kami, memerdekakan kami, dan melahirkan kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang sama yang bekerja dengan dahsyat terus bekerja dalam kehidupan kami untuk memimpin kami di dalam hidup, di dalam kemerdekaan kami, yakni terus-menerus mengasihi Tuhan dan terus mengasihi sesama. Dan kami percaya Tuhan untuk melaksanakan itu tersedia anugerah yang besar bagi kami untuk memampukan kami melakukannya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.